Assalamualaikum Pak Yai. Presiden Anies Pak Yai. Pasti menang. Pasti menang. Menuju pembaruan. Siap. Dengerin dulu. Bu, kalau ke pasar harga-harga murah atau mahal? Kelihatannya murah. Murah atau mahal? Mahal apa mahal sekali? Harga mahalnya mau diterusin? Yakin? Perlunya apa? Oh, biaya pendidikan murah atau mahal? Mau diterusin? Perlunya apa? Insya Allah kita semua yang di sini tahu bahwa perubahan ini bukan tentang satu orang. Perubahan ini bukan tentang satu partai, bukan satu relawan, bukan satu koalisi, tapi kita ingin mengubah nasib keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Aminnya yang keras. Amin Allahumma. Jadi, Bapak sekalian, ketika teman-teman Desa Bersatu berkumpul pada hari ini, kita ingin menegaskan bahwa desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan. Alokasi sumber daya untuk desa-desa kita harus ditambahkan supaya desa-desa punya bekal untuk membangun dan memastikan sejahtera warganya. Kita juga ingin para kepala desa, mereka memiliki keleluasaan ketika mereka harus menggunakan dana desa, bisa dipakai sesuai kebutuhan desanya. Jangan sampai pengaturan dana desa itu hanya untuk memudahkan orang-orang yang di Jakarta, tapi menyulitkan orang-orang yang di desa. Sapa ribuan warga di Jalak Harupat, Bandung, Anies bicara perubahan. Bakal calon presiden, baca pres, Anies Baswedan menyapa ribuan masyarakat di lapangan Panahan, area kompleks Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2029. Kegiatan tersebut dalam rangka Apel Akbar Desa Bersatu Jawa Barat dan Jalan Bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Pantauan Detik Jabar. Rombongan masyarakat mendatangi lokasi sejak pagi hari. Mereka adalah masyarakat desa yang datang secara langsung demi bertemu pasangan Amin. Para masyarakat tersebut mayoritas hadir menggunakan atribut dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, kemudian ada juga masyarakat yang hadir menggunakan atribut Partai Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Tak hanya itu, mereka terus mengibarkan bendera Indonesia berukuran kecil dengan gambar pasangan Amin. Kemudian mereka terus mengeluh-ngeluhkan nama Anies Baswedan. Presiden, 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 teriak massa di bawah panggung. Pak Anies nitip Indonesia ya, teriak massa lainnya kepada Pak Anies yang melambaikan tangan di atas panggung. Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan datang tidak didampingi Muhaimin Iskandar, dirinya datang bersama para kader partai pengusung koalisi perubahan. Meski terik matahari ini akan terus membangkitkan semangat kita dalam perubahan, kata Anies dalam sambutannya. Pihaknya menginginkan masyarakat Indonesia lebih makmur dan sejahtera jika dirinya memimpin Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dirinya pun terus mempertanyakan kondisi bangsa saat ini yang masih kurang baik. Kita ingin Indonesia lebih adil, makmur. Apakah sekarang desa-desa sudah maju, petani sejahtera, peternak maju, nelayan makmur, mau diteruskan, perlunya apa perubahan, katanya. Anies menjelaskan perubahan yang ada dalam konsepnya adalah bukan hanya sekedar individu atau partai, namun, dirinya menginginkan perubahan yang ada di masyarakat Indonesia. Insya Allah perubahan bukan tentang satu orang, satu partai, koalisi, kami ingin mengubah nasib keluarga di Indonesia. Amin, jelasnya.
Menurutnya pembangunan desa harus menjadi prioritas ke depannya. Maka, kata dia, sumber daya dana desa harus ditambah. Supaya desa punya bekal menyejahterakan warganya, kita ingin kepala desa keleluasaan dana desa dipakai sesuai kebutuhan desa. Jangan sampai pengaturan dana desa itu hanya memudahkan di Jakarta, tapi menyulitkan orang di desa. Harus dibuat sesuai kebutuhan di desa, tidak ada kebutuhan yang sama, bebernya. Anies menegaskan kesejahteraan masyarakat harus menjadi titik fokus jika dirinya kelak memimpin bangsa Indonesia. Kita harus pastikan mereka meningkat kesejahteraannya. Kita ingin di desa bertani, berkebun, berternak, nelayan, mereka hidupnya tidak lagi sulit, terjepit, tapi bisa merasakan keleluasaan dan merasakan hasil kerjanya, pungkasnya. Sapa ribuan warga di Jalak Harupat Bandung, Anies bicara perubahan. Bakal calon presiden, baca pres, Anies Baswedan menyapa ribuan masyarakat di lapangan Panahan, area kompleks Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2029. Kegiatan tersebut dalam rangka Apel Akbar Desa Bersatu Jawa Barat dan Jalan bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Pantauan Detik Jabar, rombongan masyarakat mendatangi lokasi sejak pagi hari. Mereka adalah masyarakat desa yang datang secara langsung demi bertemu pasangan Amin. Para masyarakat tersebut mayoritas hadir menggunakan atribut dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, kemudian ada juga masyarakat yang hadir menggunakan atribut Partai Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Tak hanya itu, mereka terus mengibarkan bendera Indonesia berukuran kecil dengan gambar pasangan Amin, kemudian mereka terus mengeluh-ngeluhkan nama Anies Baswedan. Presiden, 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 teriak massa di bawah panggung. Pak Anies nitip Indonesia ya, teriak massa lainnya kepada Pak Anies yang melambaikan tangan di atas panggung. Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan datang tidak didampingi Muhaimin Iskandar, dirinya datang bersama para kader partai pengusung koalisi perubahan. Meski terik matahari, matahari ini akan terus membangkitkan semangat kita dalam perubahan, kata Anies dalam sambutannya. Pihaknya menginginkan masyarakat Indonesia lebih makmur dan sejahtera jika dirinya memimpin Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dirinya pun terus mempertanyakan kondisi bangsa saat ini yang masih kurang baik. Kita ingin Indonesia lebih adil, makmur. Apakah sekarang desa-desa sudah maju, petani sejahtera, peternak maju, nelayan makmur, mau diteruskan, perlunya apa perubahan, katanya. Anies menjelaskan perubahan yang ada dalam konsepnya adalah bukan hanya sekedar individu atau partai, namun, dirinya menginginkan perubahan yang ada di masyarakat Indonesia. Insya Allah perubahan bukan tentang satu orang, satu partai, koalisi, kami ingin mengubah nasib keluarga di Indonesia. Amin, jelasnya. Menurutnya pembangunan desa harus menjadi prioritas ke depannya, maka, kata dia, sumber daya dana desa harus ditambah. Supaya desa punya bekal menyejahterakan warganya, kita ingin kepala desa keleluasaan dana desa